Keep Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Halo, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Riki Bibisana di hari Kamis yang manis bersama yang manis-manis hari ini. Oke, dan tentunya seperti biasa Sobat Citra, ini di hari Kamis sejak minggu lalu ya. Jadi udah episode kedua kita bersama Puskesmas 2 Wonosobo ya. Puskesmas 1. Oh, Puskesmas 1 ya. Oke, hari ini udah kedatangan, ini ada Ibu Saryati, ahli media keperawatan. Betul. Oke, luar biasa sekali. Apa kabar Ibu Saryati? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat saja. Sehat ya. Ini tugasnya di Puskesmas 1 ya? Iya, betul. Iya. Oke, biasanya tugasnya apa aja sih Bu Saryati ini kalau di Puskesmas? Ya, saya adalah perawat Puskesmas Wonosobo 1. Kebetulan saya mengampu 2 UKP sama UKM. UKP-nya saya masuk ke tim PPI. Yang UKM gitu ya? Saya keperawatan kesehatan masyarakat. Perawat masyarakat. Perawat masyarakat. Ya bisa merawat semuanya ya. Insya Allah. Bisa merawat keluarga, masyarakat. Wah, ini super sekali ya. Wanita super gitu. Amin. Merawat keluarga juga. Iya pastinya ya. Oke, selama 1 jam ke depan ya untuk Sobat Citra dimanapun Anda berada bisa gabung untuk talkshow kita hari ini ya. Tanya apa nih untuk kunjungan keluarga. Kunjungan keluarga ya. Program Oke, ini Perkesmas. tema kunjungan keluarga program resiko tinggi ya. Ya betul. Perkesmas ya. Betul. Ini Perkesmas itu artinya apa nih, Bu? Perawatan kesehatan masyarakat. Oh, begitu ya. Tadi kita udah mengenal sedikit tentang Ibu Saryati tugasnya di Puskesmas 1 bagaimana, dan mungkin kita langsung aja masuk ke tema ya, Ibu ya. Oke, bisa dijelaskan dulu monggo tentang tema kita hari ini, kenapa memilih tema ini? Oke. Saya pengampu Perkesmas atau keperawatan kesehatan masyarakat. Saya akan menjelaskan Perkesmas itu apa dulu biar tahu tugas-tugas perawat sebenarnya itu bukan hanya menjadi asisten dokter, bukan hanya kalau di puskesmas malah membantu ngeresepi dokter. Tapi juga perawat di puskesmas juga malah tupoksinya itu merawat masyarakat, merawat keluarga, masyarakat ataupun kelompok ya. Iya. Adapun Perkesmas adalah suatu program keperawatan terpadu antara keperawatan terus yang mengutamakan pelayanan promotif, preventif tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif. Gitu ya. Program ini ditunjukkan kepada individu biasanya itu di dalam puskesmas. Nah, kalau individunya misalnya dia sakit, perlu dia perawatan keluarga dikunjungi, maka kita akan mengunjungi di keluarga. Gitu. Tujuan program Perkesmas tersebut, kunjungan keluarga tersebut itu meningkatkan keluarga agar mandiri mengatasi permasalahan kesehatan yang ada di keluarganya, Pak. Itu. Jadi seperti itu ya, Ibu ya. Jadi kalau ini juga langsung terjun ke masyarakat ya berarti ya. Iya. Oke, ini nanti kalau misalnya ketemu gitu misalnya di masyarakat tuh ada yang memang harus resikonya itu tinggi gitu ya. Nah, ini untuk resiko tinggi itu yang seperti apa sih, Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Apakah mungkin sakit atau bagaimana? Oke. Keluarga resiko tinggi itu keluarga yang risiko adanya gangguan kesehatan. Misalnya, contohnya keluarga dengan anggota keluarga yang mempunyai penyakit menular. Terus keluarga anggota keluarganya yang punya lansia, dengan lansia nyon saya punya kan sakit-sakitan ataupun keluarga yang mempunyai ibu resiko tinggi masuk juga. Keluarga yang mempunyai anggota keluarganya dengan gangguan jiwa. Ataupun keluarga-keluarga sekarang kita Perkesmas ini berintegrasi dengan program PESPIKA pendataan 2018. Ketika keluarga tersebut kok IKS-nya berwarna merah, IKS itu indeks nilai keluarga, kok dia cenderung berbahaya dengan IKS tersebut, maka kita kunjungi agar IKS tersebut meningkat, otomatis keluarga tersebut menjadi sehat.
gitu. Itu seperti itu ya Sobat Citra. Nah ini biasanya Ibu Saryati kalau misalnya ada di di suatu wilayah gitu ya, ini ada yang beresiko tinggi, ini biasanya dari puskesmas itu door to door atau sesuai dengan laporan masyarakat atau bagaimana ini, Bu? Sasaran Perkesmas itu bisa dari semua program. Contohnya dari UKP, dari BP itu Balai Pengobatan. Dia hipertensinya kok tinggi terus nggak turun-turun, kita harus digali pola hidupnya di keluarganya seperti apa. Jadi ada peran keluarga untuk mendukung pasien tersebut agar hipertensinya menurun, tensinya tinggi menurun. Jadi pola hidupnya di keluarga itu dukungan keluarga untuk monitoring. Dia minum obat bagaimana, terus itu. Pola makan. Keluarganya senangnya kok rese, ya berarti keluarga tolong menu-menu yang meningkatkan tensi tinggi itu dikurangi. Termasuk rese gitu. Ya. Bukan rese ya, rese. Rese juga bisa karena stresor itu mempengaruhi tensinya tinggi. Betul sekali ya. Waduh, ya ini memang sangat luar biasa program ini. Program ini udah berjalan berapa tahun ya Bu ya? Saya mulai dari 2015. Berarti udah lumayan lama ya. Sudah lama. Ini biasanya yang ditemui sama Bu Saryati apa aja sih nih? Ketika mendatangi suatu keluarga itu yang mungkin paling berkesan itu apa Bu? Mungkin penyakit yang seperti apa, atau mungkin ada gejala apa, atau mungkin menemui orang yang tadi ODGJ ya? Iya. Okay. Saya itu yang sangat berkesan ketika kunjungan keluarga itu, ketika ada satu keluarga sakit semua. Satu keluarga sakit semua. Saya pernah mengalami. Saya jadi pengen nangis ketika saya cerita, ini benar-benar luar biasa. Kita itu jadi sangat bersyukur. Karena pengalaman yang dilihat sama ibu sendiri itu ya. Iya. Saya jadi ikut nangis juga. Saya itu datang ke keluarga Nyun Sewunya. Dia itu biasa mengambil obat gula untuk istrinya tiap bulan. Kok ini kok tidak datang ke puskesmas. Saya cari tahu ke bidan desanya. Mbak, ini kok biasanya loh nang puskesmas jukut obat nggo bojone kok orang jebulnya dia stroke. Wah, jebulnya seperti itu. Iya, jadi istrinya sudah gula, DM stroke. Si suami ini yang biasa merawatnya kena stroke. Nyun Sewunya dia punya anak ODGJ. Jadi Nyun Sewunya satu keluarga itu tidak ada yang bisa diandalkan untuk akses ke puskesmas, ambil obat dan sebagainya. Aku itu terusnya sekali ketika itu pas kepalanya Pak Danang ya. Yuk, saya bilang sama Pak Danang, melas teman Ri, yuk ke sana. Ya Pak Danang sempat nangis. Kok iso kayak gitu ya Ri. Itulah yang memang luar biasa sekali ya. Dan itu tentunya banyak sekali hal-hal yang terjadi di luar sana ya Ibu ya, yang ditemui sama tenaga kesehatan gitu ya. Oke, kita menangis bersama abis ini. Kita rehat dulu ya Ibu ya. Oke, jangan kemana-mana tuh Sobat Citra yang pengen gabung, pengen bertanya langsung sama Ibu Saryati, monggo langsung aja bisa gabung via SMS WhatsApp 0812 24 988 988 dan juga bisa tanya juga di Instagram ya, di Instagram Citra FM. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune sampai nanti jam 11 siang aja. Jika sakit kepala, segera minum Poldanmi. Sakit kepala karena migrain, redakan dengan Poldanmi. Poldanmi, obat sakit kepala. Hati senang, pikiran tenang, sakit kepala cepat reda. Jika sakit kepala, segera minum Poldanmi. Poldanmi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Jika sakit kepala, segera minum Poldanmi. Poldanmi. Pol. Poldanmi, produksi PT Sanbe Pharma. Minum saja Poldanmi. Duh, pagi-pagi kok udah ngelamun aja Kak? Mikirin apa sih? Mantan ya? Adek, bisa aja. Udah agak zaman kali mikirin mantan, mikirin masa depan dong. Cie, tapi kepo juga nih. Kakak lagi mikirin apa sih? Ini loh Dek, kakak kan bulan kemarin daftar NPWP.
Tapi lupa nih, untuk kewajiban pajak UMKM-nya itu apa ya? Oh, itu. Adik mah tahu kalau tentang kewajiban pajak, Kak. Jadi, untuk kewajiban pajaknya itu, pertama, bayar pajak setiap bulan, tarifnya 0,5% kali omset per bulan. Yang kedua, lapor SPT tahunan setiap tahun antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Adiknya kakak kok pinter ya? Tahu dari mana, Dek? Kan adik kemarin sempet nganterin temen juga buat bikin NPWP, jadi tahu dong. Thanks ya, Dek. Berkat adik, kakak jadi tahu nih tentang kewajiban pajak. Ya, bagi Anda yang ingin membuat NPWP, membuat kode billing, laporan SPT atau konsultasi perpajakan, langsung saja datang ke KP2KP Wonosobo yang beralamat di Jalan Bayangkara nomor 8 Wonosobo Barat, nomor telepon 0286 321 121. Sekali lagi, 0286 321 121. Segala layanan perpajakan tidak dipungut biaya. Pajak kita untuk kita, pajak kuat Indonesia maju. Kuya, ajarin gue deketin cewek dong. Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen, terus lo kasih perhatian, gitu. Kok permen? Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu. Pastikan Milton saja teman sejati Anda. Pendengar, bener banget. Kalau mau aja ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Obrolan bakal lancar. Tahu aja lu. Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana? Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek. Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu. Hari gini masih pakai internet provider abal-abal. Emang kamu gak takut mati tiba-tiba gitu? Pakai Indihome aja, udah legal dan murah lagi. Sesuai sama kantongmu. Ada promo Jito nih buat kamu. Kamu bisa dapetin diskon biaya pemasangan 70%. Jadi cuma bayar 150.000 udah bisa pasang internet lah. Nah, buat bulanannya cuma 200 ribuan aja dengan kecepatan internet up to 40 Mbps. Dijamin harga gak bakal naik. Karena Indihome untuk rakyat Indonesia, untungnya balik lagi ke rakyat Indonesia dong. Yuk buruan hubungi Plaza Telkom terdekat atau Salesforce Telkom. Pak Bejo, wah belum ada 2 bulan sudah bikin usaha baru lagi. Iya nih Pak, sejak kenal BPRAM, usaha saya makin maju. BPRAM yang sering mengadakan promo bunga murah itu kan Pak? Betul Pak. Kebetulan sekali, saya mau nambah modal usaha. Dapatkan kredit istimewa dengan bunga murah, administrasi ringan, proses cepat, syarat mudah. Segera datang dan buktikan di BPRAM. Kesempatan terbatas. Kantor pusat Jalan Maijen Bambang Sugeng A6 Magelang. Telepon 364477. Cabang Wonosobo, Jalan Angkatan 45 Wonosobo, nomor 12. Telepon 323155. BPR Arta Mertayudan, New Armada Group, mitra usaha saling menguntungkan. Citra FM Wonosobo. 98.8 Citra FM Wonosobo. Dari Jalan Masuk Kanang Olawe 98.8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra, masih bersama Ricky Wibisana dan juga masih bersama Ibu Saryati, ahli media keperawatan yang sangat luar biasa ya. Amin. Untuk hari ini bisa kedatangan Ibu Saryati dari Puskesmas 1 ya Bu ya. Iya betul. Puskesmas 1 Wonosobo. Dan kita masih membahas tentang kunjungan keluarga resiko tinggi. Tapi sebelumnya untuk Sobat Citra dimanapun Anda berada yang mungkin juga sedang bergabung via Instagram Puskesmas ya, yaitu di Puskesmas
puskesmas.wonosobo1 ini bisa juga mengajukan pertanyaan ya Bu ya. Boleh, Nanti boleh, langsung bisa diajukan karena ini juga sedang live di Instagramnya Puskesmas Sobea Citra. Dan untuk Anda yang pengen gabung ya via SMS WhatsApp bisa juga di 0812 24 988 988 seputar tema kita hari ini yaitu kunjungan keluarga resiko tinggi. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Saryati bagaimana mengikuti program seperti ini ya Bu ya. Dan kemudian udah menemui banyak sekali orang-orang di luar sana ya Bu ya. Oke. Dan mungkin bisa dijelaskan sama Ibu Saryati nih untuk kriteria keluarga yang harus dikunjungi itu seperti apa Ibu? Oke. Untuk saat ini masih TL kita, tidak lanjut kita itu masih dari program PISPK. Akan tetapi untuk keluarga risiko tinggi yang memang urgent butuh segera dikunjungi biar mereka mengakses, karena mereka tidak mampu mengakses ke puskesmas maka kita kunjungi. Semisal saya pas tindak lanjut program dari program PISPK yang merah, tapi saya mendengar biasanya kan kita kunjungan sama kader atau RT atau RW setempat, dari mereka memberitahu, Ibu di sana ada keluarga yang nyuwun sewunya butuh pelayanan kesehatan yang nyuwun sewune mboten saged tindak teng puskesmas. Lah kenapa? Dia itu gula tapi ada lukanya di kaki. Lukanya seperti itu dan dia itu tidak punya uang untuk datang ke puskesmas. Atau mungkin punya kendaraan atau gimana gitu ya, maka kita memberi, saya sendiri ke sana terus kita berbincang, konseling, enaknya gimana, mau gimana. Misalnya ada alat transportasi yang gratis dari pihak desa, pakai itu. Kalau tidak, maunya gimana. Misalnya saya datang ke sana untuk ganti balutan setiap 3 hari sekali atau gimana. Seperti itu. Seperti itu ya Bu. Misalnya misalnya yang memang tidak punya uang sama sekali. Memang benar-benar urgent gitu ya Bu ya. Dari mungkin segi material ataupun mungkin dari segi fisiknya juga tidak mampu begitu ya. Oke, dan untuk Sobat Citra dimanapun Anda berada, kita juga menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan via streaming ya di jogjastreamers.com. Jadi Citra FM ini bisa didengarkan di mana-mana Ibu. Iya, jadi Bu Saryati suaranya udah sampai mana-mana nih. Ya bisa. Selama itu ada internet di situ bisa streaming gitu ya. Oke. Dan ini Bu mungkin apa sih yang didapatkan sama keluarga yang sudah didatangi gitu ya? Apakah ini benar-benar gratis pelayanannya atau bagaimana? Monggo bisa dijelaskan. Oke. Kalau program puskesmas semua gratis. Semua gratis. Maksudnya program. Kalau misalnya saya juga kan mengapu HIV ya. Dia masuk IMS HIV kan program HIV IMS. Dia periksa apapun gratis. Terus ini program Perkesmas. Misalnya dia kok butuh ganti balut dan sebagainya, kita ke sana juga gratis. Karena masuknya program. Masuknya program ya. Kalau program itu gratis ya Bu ya. Oke, jadi seperti itu ya Sobat Citra. Kalau misalnya ini ada yang banyak juga Sobat Citra yang mendengar gitu, mungkin teman atau kerabat atau mungkin tetangganya gitu yang tadi udah disebutkan sama Ibu Saryati tentang keluarga yang berisiko tinggi tadi, secara finansial, secara fisik juga tidak mampu. Bisa langsung menghubungi Puskesmas 1 Wonosobo. Ini tapi sesuai dengan ini ya, wilayah ya Ibu ya? Iya, dan kriteria. Ya. Apakah program ini juga ada di semua puskesmas atau bagaimana nih Bu? Apakah cuma ada di Puskesmas 1 Wonosobo aja? Sebetulnya semua puskesmas sudah ada program ini, tapi berjalan tidaknya tergantung puskesmas masing-masing. Oh, seperti itu ya Sobat Citra. Dan kita juga sangat berterima kasih ya dengan Puskesmas 1 Wonosobo yang sudah berkenan gitu ya, memberikan waktunya datang ke Citra FM ya, bekerja sama untuk membuat acara supaya Sobat Citra semuanya tahu gitu ya tentang pelayanan puskesmas. Karena kesehatan ini sangat penting sekali ya Bu ya, dan juga semua orang sepertinya butuh pelayanan kesehatan gitu ya. Dan ini bahkan sampai ada yang tidak seperti yang disebutkan keluarga yang tadi berisiko tinggi ini juga bisa dijemput atau bagaimana gitu ya Bu ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya, yaitu kegiatan yang dilakukan ini biasanya seperti apa Bu di program ini? Iya, kalau kita mendatangi keluarga yang risiko tinggi, kita pertama masuk memperkenalkan diri, terus pengkajian itu mencari kenapa dia seperti itu, apa masalah yang sebenarnya seperti itu. Setelah itu yang kita lakukan
intervensi yang bisa kita lakukan di situ misalnya kita mengadakan penyuluhan kesehatan keluarga. Penyuluhan ya. Kalau sudah mengadakan penyuluhan, kita cari tahu keluarga benar-benar ngerti ndak. Kalau ndak lebih ketekan konseling. Konseling itu mengapa jenengan kok iso loro kayak gini? Misalnya dengan perilaku dan sebagainya. Oh enaknya mau gimana? Mau diobati. Dan terakhir memang yuk kita merujuk ke puskesmas. Misalnya penyakitnya tidak bisa diatasi dengan merubah perilaku. Merubah kebiasaan keluarga, merubah perilaku tersebut, kita mengadakan rujukan ke puskesmas untuk pengobatan atau untuk integrasi dengan program lainnya. Ya, misalnya dia kok sakitnya nyun sewune karena menular, berarti kan ada integrasi dengan lingkungannya. Nah, kita integrasi koordinasi dengan program keseling, bagaimana penyuluhan yang bagus untuk mengatasi lingkungannya. Kalau HT, kalau hipertensi sama DM, kita konselingnya dirujuk ke puskesmas, integrasi dengan program gizi dan pengobatan rutin seumur hidup. Oh, seperti gitu. Itu. Berarti ada juga pengobatan rutin seumur hidup ya, Ibu ya. Iya. Ini biasanya seperti apa sih, Ibu, untuk penyakit-penyakit yang seperti apa sih untuk yang biasanya sampai seumur hidup gitu? Ya, hipertensi atau tensi tinggi itu memang dia harus mengonsumsi obat tensi seumur hidup. Karena walaupun tensinya sudah normal, dia pun harus mengonsumsi agar maintenance tensinya normal. Terus kalau dihentikan dia akan naik turun. Oh, seperti itu. Naik turunnya itu malah justru mengganggu semua metabolisme tubuh. Tapi ini untuk yang hipertensi yang memang sudah kronis ya, Bu, atau bagaimana? Semua ya? Hipertensi. Semua hipertensi memang harus pengobatan seumur hidup. Ya. Terus yang DM juga, DM itu gula. Gula ya. Dia kalau sudah kena gula, dia juga harus pengobatan setiap hari seumur hidup. HIV juga, dia harus konsumsi ARV seumur hidup. Yang paling sulit ini pengobatan seumur hidup ini maintenance, monitoring minum obatnya. Kadang memang membutuhkan keluarga karena minum obat setiap hari kan bosen. Oh, seperti itu ya. Dukungan keluarga itu sangat keluarga. penting. Dan tentunya juga ini dari pihak puskesmas juga tidak hanya memberikan obat, tapi juga memberikan konseling, bimbingan, dan mungkin saran-saran gitu ya, Ibu ya. Oke, ini sebelum kita ke rehat jeda iklan, ada satu pertanyaan, Ibu. Ini dari Mas Hari yang ada di Kertek. Ini mau bertanya. Walaupun bukan wilayahnya, tapi mungkin nanti bisa ya, Bu ya. Bisa sharing betul. Iya, ini Mas Hari bertanya kalau misalnya ini di tetangganya itu ada yang gula-gula gitu, tapi keluarganya tidak peduli. Nah, ini bagaimana untuk padahal dia tidak punya istri dan tidak punya anak. Oh iya. Ini mungkin Mas Heri tetangganya gitu ya, dan ini ada pihak keluarga yang ternyata nggak peduli gitu. Oh iya. Itu biasanya harusnya gimana ini, Ibu? Tanyakan ke pasiennya punya BPJS enggak? Karena dengan BPJS itu nyuwun sewune dia akses kesehatan gratis. Dia punya BPJS enggak? Kalau punya BPJS, silakan datang ke puskesmas Kretek untuk cek gulanya dan minum obat gula setiap hari. Iya. Kalau misalnya orangnya ini sedang kadang kan kalau gula-gula itu kalau lagi kumat gitu ya, Bu ya, itu nggak bisa jalan atau bagaimana? Ini bisa dengan program ini nggak sih, Bu? Kunjungan keluarga risiko tinggi dari puskesmas ini? Sebetulnya kalau dia datang dulu ke puskesmas, soalnya harus datang dulu ya? Naik DM itu tidak masuk ke program PISPK kecuali HT. Nah, HT sudah masuk program PISPK, dia akan diketahui keluarga ini dengan HT. Jadi ada kegiatan kalau di puskesmas kita Budarti, nanti dikelompokkan jadi satu di kelurahan tersebut untuk pengobatan massal khusus tensi tinggi. Kalau DM dia harus datang ke puskesmas, cek gula dulu, pengobatan rutin. Iya. Kalau dia pengen gratis harus daftar BPJS. Oh, seperti itu. Atau dia kalau sudah punya BPJS pakai BPJS tersebut. Iya. Kalau misalnya nggak mampu juga pasti nanti bisa usul ke desa gitu ya, untuk dibikinkan BPJS atau bagaimana gitu ya. Oke, begitu ya Mas Hari yang ada di Kertek. Terima kasih udah bertanya untuk hari ini, dan mungkin seperti itu yang bisa disampaikan sama Ibu Saryati. Mungkin kalau misalnya keluarganya nggak peduli, mungkin Mas Hari yang peduli ini bisa datang ke puskesmas Kertek gitu ya, Bu ya, kalau yang di Kertek gitu ya. Oke, kita jeda iklan dulu, Ibu. Masih satu season lagi di sini ya, jadi jangan kemana-mana, terus stay tune di 98.8 Citra FM Morso banget. Dan tentunya jangan lupa untuk bergabung juga di Instagram live-nya puskesmas.wonosobo1. Anda bisa bertanya di situ ya. Siap.
yang mau nikah udah sibuk aja nih nyiapin macem-macem. Busana nikah udah, undangan udah, tinggal nunggu hari H aja nih berarti nih. Ih, Adek bisa aja, masih ada yang kurang nih. Kue nikahannya kakak pengen yang enak, terus spesial di mana ya, Dek? Di Aneka Boga aja Kak, komplit loh di sana. Berbagai kue ada dan yang pasti rasanya enak, terus juga harganya terjangkau loh Kak. Aneka Boga yang di Jalan Angkatan 45 nomor 53 Wonosobo, terus cabangnya di Jalan Ayani nomor 127 Wonosobo itu kan, Dek? Ih, kakak mah tahu. Ya udah, sekarang kita ke Aneka Boga aja yuk, Dek. Nanti aja ya Kak, adik lapar nih, mau makan dulu. Udah, makan di sana aja. Kan sekarang udah ada restonya, tempatnya nyaman, pilihan menunya juga komplit. Kakak traktir deh. Yeay, asik, kakak baik deh. Untuk urusan roti dan oleh-oleh, datang saja ke Aneka Boga yang beralamat di Jalan Angkatan 45 nomor 53A Wonosobo dan kini telah buka cabang di Jalan Ayani nomor 127 Wonosobo, dilengkapi resto dengan konsep yang lebih modern, tempat nyaman, pilihan menu yang komplit dan harga terjangkau. Aneka Boga menyediakan berbagai produk bakery yang berkualitas dengan harga bersahabat, mulai dari jajanan tradisional, oleh-oleh dan lain-lain. Untuk restonya terdapat berbagai varian menu yang menggugah selera, mulai dari olahan ayam, telur, indomie, kentang goreng, kulit ayam, cumi, jamur, sosis yang dapat dipadukan dengan berbagai macam saus dan sambal seperti saus pedas manis, cabai garam, mentega, sambal matah, sambal geprek dan lain-lain. Tersedia juga roti bakar dengan berbagai rasa serta aneka minuman panas dan dingin seperti aneka teh dan kopi, susu jahe, wedang roti, wedang jahe, wedang serai, wedang uwuh, wedang ronde dan lain-lain. Aneka Boga adalah salah satu pelopor bakery di Wonosobo dan memiliki gerai dengan konsep modern. Tunggu apa lagi? Kunjungi segera cabang baru Aneka Boga yang beralamat di Jalan Ayani nomor 127 Wonosobo. Kalian masih suka dengerin radio nggak? Masih. Kadang-kadang sih. Dengerin. Kalau di mobil dengerin. Kadang-kadang. Masih kalau di jalan. Dengerin radionya pas lagi ngapain nih? Lagi galau. Paling pas lagi di jalan nih gabut. Pas pergi dan pulang kerja doang. Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete. Lagi nyetir. Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio? Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya. Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru. Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya. Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik. Satu lagi nih. Kenapa kalian harus dengerin radio? Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu wawasannya. Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah. Biar nggak kodet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio. Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. Citra FM, sarana promosi paling pas untuk Wonosobo dan sekitarnya. Kuya, ajarin gue deketin cewek dong. Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen, terus lo kasih perhatian, gitu. Kok permen? Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu. Pastikan Milton saja teman sejati Anda. Pendengar, bener banget. Kalau mau ajak ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Obrolan bakal lancar. Tahu aja lo. Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana? Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek. Dasar lo. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu. Boleh, kalau biasa. Bu, kayaknya kok ada yang beda ya di kamar ini.
Bapak betah Bu di kamar, bawaannya pengen tiduran terus. Bapak mau tahu apa yang bikin beda? Kasur busanya kan baru, Pak. Oh alah pantesan empuk tenan Bu. Ini semua berkat kasur busa dari toko Cahaya Terang. Kualitasnya memukau, harganya terjangkau, garansi pula. Untuk Anda yang sedang membutuhkan kasur busa yang berkualitas dan bergaransi, dapatkan hanya di toko Cahaya Terang. Dapatkan juga macam-macam karpet permadani, karpet sajadah, kain jok busa, perlengkapan pembuatan kursi, selimut, bed cover, deklit, dan lain-lain. Dapatkan hanya di toko Cahaya Terang yang beralamat di Jalan Resimen 18 nomor 32, depan Mickey Mouse Lama atau sebelah barat Pasar Induk Wonosobo. Telepon 321-176. Buka mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Toko Cahaya Terang, bagus barangnya, bagus kualitasnya. Pak Kades! Pak Kades! Pak Kades! Bagaimana? Sudah dekat? Iya Pak, iya Pak Kades. Yang kita tunggu sudah dekat Bapak Ibu. Saya senang karena dia sudah ikut membantu perbaikan jalan kampung kita. Dia juga sudah ikut memperbaiki rumah-rumah lingkungan kita. Ya, betul. Intinya dia ikut membantu melawan kemiskinan di negara kita. Betul. Jawaban Anda dalam pendataan keluarga 2021 telah membantu jutaan keluarga hidup lebih baik. Data PK 2021 membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan dan memastikan kualitas tumbuh kembang anak Indonesia. Jawaban Anda kembali dibutuhkan pada pemutakhiran pendataan keluarga mulai 1 September sampai 31 Oktober 2022. Bantulah pemutakhiran pendataan keluarga. Jawaban Anda sangat berarti bagi keluarga Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Hidup berencana itu keren. 98.8 Citra FM Wonosobo. Citra FM. Sembilan 98.8 Citra FM, Wonosobo banget Sobat Citra, masih bersama Ricky Wibisana dan juga masih bersama Ibu Saryati ya Ibu ya. Yeah. Oke. Kita mungkin langsung ke pertanyaan aja Ibu. Ini soalnya waktunya udah mepet banget. Ini tadi ada di live-nya Instagram ada yang bertanya. Ini nggak ada namanya ya Mas ya? Nggak ada ya dari Instagram ini bertanya. Bu, apakah yang satu ya? Apakah ada program inovasi puskesmas terkait masyarakat yang hipertensi? Kalau di puskesmas Wonosobo 1 ada, tapi baru desa Melipak, kelurahan Melipak, yaitu Budarti, buru darah tinggi. Jadi untuk orang-orang dengan hipertensi atau tensi tinggi di daerah Melipak, nanti pemeriksaan hipertensinya dijadikan satu. Melipak. Oh. Di kelurahan sama di kasiran ya Mas ya. Di kasiran ya. Di kelurahan semua. Oh di kelurahan. Ya 1 bulan sekali kita ke sana dengan Bu Dokter, dengan perawat, pemeriksaan hipertensi. Nanti obatnya dikasih 1 bulan. Ketika ke sana lagi kita. Seperti itu ya. Kalau hipertensi ini gratis ya Bu ya? Untuk yang BPJS gratis, tapi untuk yang tidak punya BPJS tetap bayar sesuai kita kalau ke puskesmas distribusinya sama, yaitu Rp15.000. Rp15.000 ya. Untuk obat 1 bulan loh Mas. Obat 1 bulan. Itu murah sekali. Ini sudah cek juga ya Bu ya? Sudah cek, dikasih obat. Iya, ini untuk 1 bulan. Untuk 1 bulan cuma Rp15.000. Oh, iya. Insya Allah bisa lah ya. Bisa lah. Tapi kalau punya BPJS ini gratis. Gratis ternyata, karena ya. tercover BPJS. Tercover BPJS gitu ya. Oke, jadi itu ya Sobat Citra informasi, dan ini juga mungkin sama di puskesmas yang lainnya Bu ya? Atau beda? Beda karena ya. itu program inovasi. Program inovasi ya. Iya. Oke, jadi setiap puskesmas itu programnya beda-beda ternyata ya. Iya. Oke. Iya, kita ke tadi dari uul.w.nugraha ya. Oke, sekarang dari musrifatun ya. Ini untuk pertanyaannya, untuk penderita TB apakah pengobatan di puskesmas gratis? Tuberkulosis ya Ibu ya? Iya, TBC, tuberkulosis. Untuk TBC itu program pemerintah jadi gratis. Ketika nyuwun sewu pasien datang ke BP keluhannya batuk lama, berat badan turun, terus
dia dideteksi pakai dahak, kok di lab TCM kok positif, dia akan mendapat pengobatan selama 6 sampai 8 bulan TBC, pengobatan TBC gratis. Gratis. Ya, asal dia deteksi dininya masuk ke puskesmas. Beda lagi kalau dia nyuwun sewunya periksa di rumah sakit, tidak dengan BPJS, ya bayar. Ya, untuk masyarakat yang keluhannya nyuwun sewu, demam di malam hari, batuk lama lebih dari 3 minggu, berkeringat malam hari, berat badan turun, monggo datang ke puskesmas, dicek dahaknya apakah jenengan TBC atau penyakit batuk lainnya. Ketika TBC jenengan bisa akses pengobatan TBC gratis selama 6 sampai 8 bulan. Iya. Itu Mas. Seperti itu ya, informasi hari ini Sobat Cita sangat bermanfaat sekali. Dan ini sangat menarik ya Ibu ya tentang TBC gitu ya, dan kemudian tadi juga disebutkan ada HIV, ini juga termasuk dalam program ini ya Bu ya, risiko tinggi ya. Iya. Mungkin nanti lain kali bisa bisa buat ini ya Bu ya, tema gitu ya, tersendiri gitu ya. Karena ini sangat menarik sekali sih ya, penyakit menular yang berbahaya Bu ya. Oke, seperti itu. Tanpa terasa Ibu, ini sudah 1 jam kebersamaan kita, nggak terasa ya dengan kecerah-ceriaan Ibu Saryati. Jadi Ricky merasa nggak lama gitu loh, cepet banget gitu, menikmati banget untuk obrolan kita hari ini. Semoga bisa ketemu lagi ya Ibu ya di Kamis-Kamis yang akan datang. Oke, dan untuk Sobat Cita terima kasih juga yang sudah bertanya gitu, entah lewat Instagram ataupun tadi langsung via SMS WhatsApp. Oke, sampai jumpa lagi untuk Kamis depan. Terima kasih Ibu Saryati sudah hadir ke Citra FM dan semoga sehat selalu dalam bertugas. Semoga mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan selamat bertugas kembali. Ya, sebaliknya ya Mas ya, semoga paling sehat. Amin. Ya, Citra FM semakin jaya. Amin. Mengudara. Iya, dan semakin acaranya bermanfaat. Amin. Yang penting itu. Iya. Oke. Terima kasih ya Sobat Cita, dan akhirnya keep on Sobat Asri forever. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.